Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Alek akan membacakan hafalan Mazmur pasal 108 ayat 4a, bunyinya, bersyukur kepadamu dan antara baca Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian di rumah? Kak Olivia Dan Kecil berharap kita semua sehat selalu ya. baik adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak harap semuanya sudah siap ya. Ayo adik-adik, kita siapkan Alkitab kita siapkan persembahan kita, terlebih lagi kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik, ayo kakak ajak kita semua bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyi bersama lagu yang mengatakan Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semangat, bakti Allah kita bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semangat, bakti Allah kita bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup, muliakan sepanjang hidup, muliakan sepanjang hidup. Baik adik-adik, sebelum kita mulai dalam ibadah kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan boleh jaga, pelihara kami dan juga memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan boleh berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan untuk kami boleh kembali lagi di dalam sekolah minggu pada minggu ini. Tuhan, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, walaupun hanya ibadah online Tuhan, biarlah kami juga boleh senantiasa merasakan akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik sekalian, kita diciptakan Tuhan sebagai satu anggota keluarga Allah.
Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita bisa saling mengasihi sebagai satu anggota keluarga Allah, antara adik dengan kakak, papa dan mama, dan semua anggota keluarga kita, bahkan dengan semua teman-teman kita. Yuk kali ini ajak kita bersama-sama kita nyanyikan pujian ini, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita bisa menguatkan mereka, mereka sedih, kita bisa menghibur mereka. Nah adik-adik, yuk Kak Olivia ajak kita bersama-sama dengan semangat tentunya kita nyanyikan pujian ini, Roti dan Mentega. Dengan roti
kita sama-sama memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Ayo adik-adik persiapkan persembahannya sambil kita menaikkan pujian Berilah yang Baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh terus merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini kami boleh memberikan persembahan uang yang begitu kecil dibandingkan dengan berkat Tuhan yang begitu besar. Namun kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Pakai persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan, pelayanan di gereja Tuhan GKA Gloria Sidoarjo. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, dan biarlah kami boleh terus belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kakak ajak kita semua untuk menaikkan pujian ini bersama-sama, Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati setara mata, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi ya adik-adik. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati setara mata, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Shalom adik-adik, apa kabar kalian di rumah? Kalau seharap kalian tetap baik-baik saja untuk boleh dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kalau semua ajak kita untuk semua duduk diam, tenang, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Ayo semuanya sikap berdoanya. Oke, kalau sudah, mari kita berdoa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang boleh ikut dalam ibadah hari ini. Sehingga ya Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan boleh dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini kepada Engkau saja. Haleluya. Amin.
Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar kalian di rumah? Apa yang saat ini sedang terjadi? Mungkinkah atau pernahkah sepanjang waktu-waktu kalian di rumah ini, kalian pernah bertengkar? Kalian pernah marah-marahan? Atau kalian pernah tidak mau berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian? Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ada satu kisah di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana seorang yang di dalam keluarganya itu penuh dengan keributan. Ada saudara-saudara dalam keluarganya yang buat ribut terus, benci aja di dalamnya. Sehingga akhirnya mereka harus mengalami suatu masalah di mana salah satu anggota keluarganya harus dijual. Kalian pernah tahu kisah itu? Nah, sebelumnya kita akan melihat video yang akan Lause putarkan. Mari kita nonton bersama-sama dahulu. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir."
Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Adik-adik kan tadi sudah menonton video yang sudah ditampilkan. Itu adalah kisah tentang Yusuf. Dan kisah itu terambil di dalam firman Tuhan yang akan kita baca hari ini. Saya akan bacakan untuk kalian. Kalian memperhatikan ya. Mari adik-adik bisa membuka juga Alkitab di rumah. Di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tidak semua ayat kita bacakan, hanya 1 sampai ayatnya yang kelima. Perhatikan Alkitab masing-masing. Kita akan baca. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca firman Tuhan yang menjadi ayat perenungan atau menjadi bagian yang kita renungkan hari ini. Bagaimana kita melihat bahwa dalam kehidupan ini kita harus belajar mengampuni, hidup rukun, berdamai dengan siapa saja. Kita harus belajar seperti tema kita hari ini, bicara tentang ciptakan kerukunan. Kita harus menciptakan kerukunan walaupun sebenarnya situasinya sulit. Kita melihat kan situasi yang dialami oleh Yusuf. Yusuf tentunya pasti mengalami situasi-situasi yang sulit setelah dia dijual. Dia tidak punya saudara lagi, tidak ada orang yang dia kenal dengan baik, tapi Tuhan memakai dia secara luar biasa
sampai di Mesir dia menjadi salah satu orang yang memiliki kedudukan tinggi di istana Firaun. Wow, hebat bukan? Kita melihat rencana Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang seperti Yusuf. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah ini dimulai dari bagaimana Yusuf semasa kecilnya dia dijual. Ketika dia masih muda, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu situasi yang sulit tentunya. Saudara-saudara membenci, tidak ada kerukunan di dalamnya, semuanya tidak mau menganggap diri atau merendahkan diri satu sama lain, tetapi mau menonjolkan diri. Nah, ini situasi yang dialami oleh Yusuf, sehingga saudara-saudaranya menjual Yusuf. Dijuallah Yusuf ke Mesir. Tapi dengan cara itu Tuhan malah bekerja. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam video tadi, bagaimana ketika Yusuf tiba di Mesir, dia boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memelihara bukan hanya bangsa Mesir, tapi memelihara keluarganya. Seharusnya waktu Yakub ayah Yusuf menyuruh saudara-saudara Yusuf untuk pergi ke Mesir, seharusnya Yusuf punya alasan untuk membenci, untuk marah kepada saudara-saudara yang pernah menjualnya. Apalagi kan Yusuf punya kedudukan yang tinggi, dia punya kuasa untuk balas dendam. Tapi apakah dia balas dendam? No, dia tidak balas dendam. Tetapi malah melalui kesempatan itu dia menunjukkan kasih. Dia menunjukkan bagaimana dia betul-betul mengampuni. Dan ini adalah ciri-ciri orang-orang yang hidup rukun, memiliki kasih dan mau mengampuni. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa kali kan saudara-saudaranya itu pergi untuk melihat atau membeli makanan, mengambil makanan di Mesir. Tetapi Yusuf ketika berjumpa dengan mereka, Yusuf awalnya nggak mau kasih tahu identitasnya dia. Dia akhirnya meminta saudara-saudaranya untuk membawa keluarganya yang lain. Karena waktu itu Benyamin tidak dibawa, maka disuruh, kalian harus membawa adikmu yang paling muda itu. Waktu adiknya dibawa sampai di Mesir, Yusuf melihat adiknya itu Benyamin, maka masuklah dia di dalam rumah dan bersedih hati. Dia sedih sekali sampai orang-orang di situ mendengarkan suaranya. Akhirnya karena dia sudah tidak tahan lagi, dia keluar pergi menjumpai saudara-saudaranya itu. Apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya itu? Dia mengampuni mereka, menunjukkan kasih kepada saudara-saudaranya yang dulu pernah menjual mereka. Tentunya ini akan sulit dan saudara-saudaranya pasti ketakutan. Wah, masa sih Yusuf mau mengampuni kami? Tapi sungguh-sungguh ternyata Yusuf mengampuni. Ternyata Yusuf menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh dari dalam dirinya. Dan inilah awal mula dia menciptakan suasana yang rukun. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia memperhatikan saudara-saudaranya. Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Apakah adik-adik masih memperhatikan saudara-saudara adik-adik, teman adik-adik, ataupun orang tua adik-adik? Atau malah beberapa waktu ini adik-adik malah membuat suasana makin keruh, makin tidak ada kedamaian, tidak mau dengar-dengaran kepada orang tua, tidak mau mengalah dengan saudaranya, malah saling membenci. Tidak boleh seperti itu. Sebagaimana Yusuf, kita melihat Yusuf malah mengajak saudara-saudaranya untuk datang ke Mesir, ke tempat yang menjadi di mana orang-orang keluarganya bisa bertahan hidup, karena di tempat lain sudah tidak ada makanan. Adik-adik, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita hari ini, tapi kita harus belajar seperti Yusuf, terbuka dengan saudara-saudara kita, menerima saudara-saudara kita. Mungkin saudara-saudara kita pernah berbuat jahat kepada kita, tapi
Yusuf memberikan teladan kepada kita untuk dapat berdamai dengan mereka, menciptakan suasana yang rukun. Jangan buat keributan. Malah Yusuf memberikan teladan kepada kita, memanggil ayahnya Yakub yang sudah tua untuk datang juga ke Mesir. Ayo, bawa bapak ke tempat ini supaya kita bersama-sama di sini menikmati berkat Tuhan. Mereka akhirnya menikmati berkat Tuhan yang ada di Mesir. Itulah cara Tuhan memelihara Yusuf dan saudara-saudaranya. Itulah cara Yusuf untuk berdamai dengan saudara-saudaranya, menciptakan suasana yang rukun dengan saudara-saudaranya. Dia menciptakan suasana rukun bukan hanya sama saudara-saudaranya, bahkan orang-orang di Mesir itu mengasihi dia, seperti Firaun. Firaun sangat mengasihi Yusuf. Makanya waktu Yusuf itu kasih tahu kalau ada saudara-saudaranya, Firaun bilang apa? Oh, bawa semua binatang-binatang, pergi antarkan kepada ayahmu dan bawa ayahmu kemari. Nah, apa yang terjadi? Kita melihat, lihat orang-orang yang mau cinta damai, yang membawa damai, sebagaimana firman Tuhan bilang, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka lah yang akan memiliki bumi. Apa yang dimaksud di situ adalah mereka yang suka berdamai dengan semua orang pastinya akan merasakan berkat-berkat Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah mendengarkan itu. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau sempat hari ini atau kemarin dulunya atau beberapa waktu yang lalu adik-adik sempat ribut dengan saudara adik-adik atau ribut dengan orang tua adik-adik, hari ini firman Tuhan ingatkan lagi untuk mari ciptakan suasana rukun, mengampuni dan mengasihi. Itu kunci utamanya. Adik-adik, langsung teringat dengan satu lagu yang mau kita nyanyikan hari ini. Oleh sebab itu, mari semua adik-adik kita nyanyikan ya lagu ini. Ini bicara tentang kerukunan. Adik-adik tahu tentang lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain? Kita nyanyikan lagu itu ya. Saksikan. Tuhan mau minta buktinya kita untuk menjadi anak-anak yang selalu menciptakan suasana yang rukun, yang selalu mengampuni, selalu mengasihi, rendah hati satu sama lain. Mari langsung ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar lagi dari Yusuf, bagaimana dia boleh mengampuni, mengasihi, dan menciptakan suasana yang rukun. Padahal saudara-saudaranya pernah menyakiti dia, tapi Tuhan, Engkau telah menolong dia, memelihara keluarganya, dan dengan cara itu Tuhan menyatakan kebesaran-Mu bagi keluarga mereka. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh juga seperti Yusuf yang mengampuni, yang mengasihi, dan menciptakan suasana yang damai. Sehingga ya Tuhan, walaupun dahulu kami pernah melakukan atau saling membuat suatu keributan atau suatu masalah, ataupun kami tidak sepaham, kami bertengkar, Tuhan tolong kami seperti Yusuf yang mengasihi. Tuhan, kami percaya Tuhan adalah Allah kami yang mendamaikan kami dengan Engkau, dan kami juga mau ya Tuhan untuk mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Biarlah ya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang membawa damai dimanapun kami pergi dan melangkah, sehingga ya Tuhan nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang-orang melihat bahwa kasih Kristus yang boleh ada dalam hidup kami boleh mempersatukan kami sebagai anak-anak pembawa damai. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja Damai, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah boleh menyertai
ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, kiranya Kau memberkati ibadah yang sudah kami lakukan, dan biarlah kami boleh terus menjadi anak-anak yang semakin cinta Tuhan, semakin hidup mengasihi sesama, dan kami boleh menjadi anak-anak yang menciptakan kerukunan dimanapun kami berada, dan kami boleh hidup terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kami mohon kiranya Tuhan Kau memberkati, menjagai, melindungi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online Sekolah Minggu GKA Gloria Setiayoso. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dan biarlah kasih, damai sejahtera daripada Allah, sukacita terus menyertai kehidupan setiap kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat